Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita ngebahas tentang Pitagoras ya. Jadi kita tulis Pitagoras. Nah, Pitagoras ini berguna untuk dasar dari perbandingan trigonometri. Jadi misalkan kita langsung aja ya. Di sini ada segitiga siku-siku. Nah, kita sebut aja ini sisi A, ini sisi B. Nah, ini adalah sisi C-nya. Nah, yang namanya sisi miring itu adalah yang di depan siku-siku ya. Nah, sisi yang di depan siku-siku. Jadi sisi C-nya nih adalah eh sisi miringnya, sisi miring. Oke. Nah, jadi yang namanya sisi miring yang di depan siku-siku ya. Jadi kalau misalkan Kakak gambar lagi ada segitiga seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini siku-sikunya di sini. Nah, ini kan miring ya, tapi namanya bukan sisi miring. Ya, ingat ya, sisi miring yang di depan siku-siku. Nah, yang di sini nih. Jadi C-nya ini adalah sisi miring. Nah, yang ini misalkan ini A, ini B-nya. Nah, oke, berarti Pitagorasnya seperti apa? Kalian masih ingat ya pelajaran SMP dulu. Nah, jadi yang namanya sisi miring di sini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah sama B kuadrat ya. Nah, maka kalau misalkan kita mau cari sisi yang lainnya nih, sisi tegak ya, misalkan A. Jadi A kuadrat sama dengan, nah berarti kan A kuadratnya tinggal B kuadratnya pindah nih, gitu ya. Nah, berarti jadinya C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, begitu juga dengan B kuadratnya. Berarti sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini teman-teman, jangan sampai lupa ya. Nah, untuk Pitagoras ini. Nah, kita kotakin dulu. Oke. Nah, kita ke contoh soal deh ya. Kita ke contoh soal, misalkan di sini Kakak gambar eh contoh soal yang pertama. Nah, yang pertama misalkan ada segitiga siku-siku. Nah, sederhana aja dulu ya. Segitiganya seperti ini. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Kita lihat di sini misalkan 2. Nah, di sini 4. Nah, B-nya berapa nih? Ya. Nah, kita cari sisi B-nya. Oke, ada dua cara ya. Nah, cara yang pertama karena B-nya adalah sisi tegak, berarti B kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 4 ya. Berarti 4 kuadrat dikurang sama sisi tegak yang lain ya, yaitu 2 kuadrat. Nah, maka B sama dengan seharusnya kalau kuadrat pindah jadi plus minus akar ya. Tapi karena ini panjang jadi positif. Ya jadi akar aja jadi positif, akar 4 kuadrat adalah 16 dikurang 2 kuadrat adalah 4. Nah, maka sama dengan berapa nih? Ya, berarti 16 dikurang 4 adalah 12. Jadi akar 12. Nah, akar 12 kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 sendiri adalah 2. Akar 3 tetap akar 3. Nah, didapat 2 akar 3. Nah, ini cara pertama. Lalu cara kedua bagaimana? Nah, cara kedua sebenarnya sama aja sih, ya, cuma ini lebih apa istilahnya? Saya tulis cara creative solution ya, kita tulisnya. Creative solution. Nah, teman-teman nanti bisa pakai ini. Jadi kita tulis ya, berarti kan B sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 4 sama 2 ini bisa kita bagi ya, sebenarnya difaktorkan sih sebenarnya ya. Nah, tapi langsung aja ini kalau misalkan kita bagi 2, 2-nya langsung keluar, berarti langsung aja kalau dibagi 2 ini jadi masih 2 kuadrat. Nah, dikurang kalau ini dibagi 2 1 kuadrat. Nah, maka jadinya 2 akar 2 kuadrat adalah 3 dikurang 1 ya. Berarti sorry 2 kuadrat adalah 4 dikurang 1 jadi 3. Nah, didapat juga sama.
2 akar 3. Oke, nah seperti itu. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita ambil contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah 8, di sini 15. Nah, ini sisi C-nya berapa? Nah, oke, langsung aja ya. Karena C-nya adalah sisi miring, maka jadinya C kuadrat sama dengan sisi tegaknya tinggal dikuadratkan, lalu dijumlah ya. Nah, oke. Maka C sama dengan akar 8 kuadrat adalah 64. Terus 15 kuadrat adalah berapa? 225. Nah, kalau kita jumlah berarti sama dengan yaitu akar dari 289 ya. 289. Nah, 289 itu sama dengan berapa? 17, teman-teman. Nah, kita dapat seperti ini. Oke, contohnya seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari Pitagoras dasar ya. Nah, sekarang ada namanya istilah triple Pitagoras nih, teman-teman. Ya. Nah, jadi ada beberapa angka-angka dalam Pitagoras yang bisa atau sering keluar ya di soal-soal. Nah, ini tips dan triks menghafalnya ya. Jadi khusus untuk pola yang ganjil nih, yang di depannya ganjil. Nah, kita mulai ya dari angka 3. Nah, 3 itu ada 4 sama 5. Terus kalau 5 ada 12, 13. Lalu 7 ada 24 sama 25. Lalu 9 ada 40 dan 41. Nah, cara menghafalnya bagaimana nih teman-teman? Perhatikan. Ini adalah kalau kita lihat angkanya adalah ganjil semua. Ya, angka depannya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan kita kuadratin nih 3. 3 dikuadratin 9 ya. Nah, kalau dijumlah 4 tambah 5 adalah 9. Nah, begitu juga dengan 5 nih kalau dikuadratin 25. Nah, 12 tambah 13 adalah 25. 7 kuadrat 49 ya. Maka 24 tambah 25 sama dengan 49. 9 kuadrat 81. Berarti 40 tambah 41 81. Nah, kalau kita lihat ini selisihnya selalu 1 ya. Nah, ya kan selisihnya 1 semuanya. Jadi begitu polanya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini kita misalkan adalah M kuadrat berarti adalah di sini misalkan N sama R ya, yaitu jumlahnya. N ditambah R. Nah, ingat ini selisihnya selalu 1. Selisih sama dengan 1. Oke, ini selisihnya 1, ini juga 1, ini juga 1. Nah, begitu seterusnya. Nah, tapi ada nih teman-teman ya, triple Pitagoras lain yang harus diingat. Nah, diingat. Nah, yang apa aja nih yang sering keluar ya? Yaitu 8, 15, dan 17. Lalu ada satu lagi yaitu 20, 21, dan 29. Nah, ini diingat ya. Khusus yang ini harus diingat nih. Jadi yang ini pakai pola, yang ini harus diingat. Oke. Nah, triple Pitagoras itu berlaku kelipatan nih teman-teman. Ya, jadi berlaku kelipatan nih semuanya ya. Jadi kalau kita lihat nih termasuk ini dan ini, nah itu berlaku kelipatan. Berlaku kelipatan. Nah, saya ambil contoh nih. Misalkan yang 3, 4, 5 nih ya. Jadi 3, 4, 5. Nah, misalkan kakak kali ya. Nah, yang pertama kakak kali dengan 2 deh. Nah, kalau dikali 2 maka ini semuanya dikali 2 maka jadi 6, 8 sama 10. Lalu kalau misalkan kakak kali 3. Nah, jadinya dikali 3 semuanya 9, 12, 15.
Nah, kalau dikali setengah boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau misalkan kakak kali setengah jadinya 1,5 terus 2 lalu ini kalau dikali setengah jadinya 2,5. Nah, begitu seterusnya ya dan seterusnya. Nah, jadi berlaku untuk semua triple Pitagoras ya, berlaku kelipatan. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga paham ya. Oke, friend, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sudah mengingat ya beberapa triple Pitagoras ya, baik dengan pola atau ada yang diingat. Nah, ini menentukan triple Pitagoras yang lain nih kalau kalian iseng mau mencari triple Pitagoras yang lainnya. Nah, nanti di sini ada misalkan ada P ya, terus Q, tapi dengan syarat P-nya ini harus lebih besar daripada Q. Oke? Nah, nanti kita gunakan ini nih. Di sini ada P kuadrat ditambah Q kuadrat, lalu ada P kuadrat dikurang Q kuadrat, ada 2 dikali P dikali Q. Nah, ini ada triple Pitagorasnya nanti jadinya seperti apa. Oke, kita langsung contoh aja ya. Di sini P-nya 2, Q-nya 1. Berarti kan jadinya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Nah, berarti kan 2 tambah 1 sorry, 4 tambah 1 ya, berarti 5. Lalu di sini ada 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu di sini 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat ini ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Nah, jadi kita dapat triple Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Nah, ini kan tadi ada ya triple Pitagoras 3, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi contoh lagi ya. Di sini ada 3 dan 1 ya. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 9 tambah 1 10. Lalu 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, 9 dikurang 1 dapat 8. Lalu 2 kali 3 dikali 1 kita dapat sama dengan 6. Nah, kita dapat nih triple Pitagoras 6, 8, 10 ya. Kelipatan dari 3, 4, 5 sebenarnya. Nah, 6, 8, 10. Nah, kita lagi ambil contoh lagi ya. Di sini ada 3 dan 2 ya. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, 9 tambah 4. Nah, kita dapat berapa tuh? 13 ya. Lalu 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 9 dikurang 4. Nah, kita dapat 5. Lalu 2 kali 3 dikali 2. Nah, didapat 12. Nah, kita dapat triple Pitagorasnya 5, 12 sama 13. 5, 12, dan 13. Nah, dapat deh triple Pitagoras yang lainnya. Kita contoh satu lagi ya biar kalian lebih paham. Nah, 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 16 tambah 1 jadinya adalah 17. Lalu 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya. 16 dikurang 1 kita dapat 15. Lalu 2 kali 4 dikali 1 kita dapat 8. Nah, kita dapat nih triple Pitagoras yang lain 8, 15, 17. Nah, ini yang harus diingat tadi kan. 8, 15, 17. Nah, dan seterusnya kalau kalian mau mencari lagi boleh gitu ya. Nah, semoga bermanfaat deh tambahan ilmunya ini. Oke, friend, kita lanjut ke contoh soal ya untuk triple Pitagoras biar kalian makin paham nih. Oke, ini ada 2 contoh soal ya. Contoh yang pertama dulu kita lihat nih ada segitiga siku-siku. Panjang sisinya di sini 3,5 lalu 12,5 ya. Yang ditanya X-nya berapa nih? Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Ingat ya, kalau namanya sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Nah, jadi kalau misalkan kakak urutkan nih 3,5 lalu ada ya X-nya ya. X lalu ada 12,5. Nah, kalau berbentuk pecahan seperti ini kita jadikan bilangan bulat deh. Biar jadi bulat, maka semuanya kita kali berapa nih? Kita kali 2 ya. Nah, jadi dari sini ke sini kita kali 2. Nah, maka jadinya 7. Lalu ini 2X. Nah, lalu di sini jadinya 25. Nah, kalian masih ingat nggak triple Pitagoras? Ya, yang 7 di sini 25, maka di sini berapa?
Iya betul, di sini adalah 24. Nah, maka dari situ 2x sama dengan 24. Nah, maka kalau kedua ruas kita bagi 2 ya. Ini kalau dibagi 2 jadinya x. Nah, ini kalau kita bagi 2 jadinya 12. Nah, kita dapat nih teman-teman, x-nya 12. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua nih teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya ada panjang sisinya 3, ini 4 ya, ada segitiga siku-siku yang pertama, lalu ada segitiga siku-siku yang kedua lagi nih. Nih 12 sisi miringnya yang ditanya y-nya berapa. Oke, yang pertama kita cari dulu nih sisi miring untuk segitiga yang pertama ini. Nah, misalkan ini adalah sisi A. Nah, kita ingat ya, di sini 3, ini 4, ini berapa? Triple Pitagoras yaitu 3, 4, 5. Nah, maka kita dapat nih A-nya adalah 5, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kalian ingat ya, kalau kita lihat nih, ini ada 5, ini 12. Nah, 5, 12. Nah, ini ada Y. Nah, 5, 12 berapa nih triple Pitagorasnya? Ya, 5 kuadrat adalah 25 ya, berarti 12 ditambah 13. Nah, berarti di sini Y-nya 13, teman-teman. Nah, kita dapat seperti itu. Nah, seperti itu gunanya triple Pitagoras, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke, friend, kita sudah belajar Pitagoras ya. Nah, ini catatan penting jenius konsep untuk materi kali ini ya, yaitu Pitagoras. Oke, kita lihat catatan penting yang harus kalian ingat ya. Yang pertama adalah rumus Pitagoras ini. Oke, sisi miring ingat adalah yang di depan siku-siku. Lalu yang kedua yaitu triple Pitagoras nih teman-teman ya. Nah, untuk yang ganjil ya yaitu kuadratnya itu sama dengan ya, kuadrat yang ganjil ini sama dengan hasil jumlahnya. Dan ingat selisihnya selalu sama dengan 1 ya. Nah, selain yang ganjil yang harus kalian ingat hanya 2 ini nih sebenarnya ya yang sering keluar. Nah, kalau misalkan tidak ada apa namanya Pitagoras yang lain, kalau kalian lupa balik lagi ke rumus dasar. Oke. Nah, triple Pitagoras itu bisa berlaku ke lipatan ya, mau kita kali 2 boleh, 3 boleh, setengah boleh, berapapun boleh. Nah, ini catatan penting ya, harus kalian ingat ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, friend. Nah, ini ada soal latihan nih, soal latihan pertama. Jadi setiap soal latihan coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti di stop dulu videonya. Silakan di stop. Nah, oke, kalau sudah mengerjakan langsung kakak bahas ya. Nanti tinggal dicocokkan jawabannya benar atau enggak. Oke, kita lihat nih, ini ada 2 segitiga siku-siku. Nah, yang satu yang itu, yang kedua yang ini. Nah, ini kalau kita lihat sisi miringnya 9, ini sisi tegaknya 3 sama X ya. Nah, yang ditanya nilai X dan Y-nya. Oke, yang pertama kita nyari nilai X-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini yang pertama berarti kan X sama dengan akar sisi miringnya adalah 9 kuadrat dikurang sama 3 kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, kan di sini 9 sama 3 bisa kita bagi 3 ya. Maka 3 bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, dikali sama kalau ini dibagi 3 jadinya 3 kuadrat. Ini dibagi 3 jadinya 1 kuadrat. Nah, oke, berarti jadinya 3 akar berapa nih? Nah, ini kan 9 dikurang 1 ya. Jadinya akar 8. Nah, akar 8 langsung aja kita pisah jadi akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 adalah 2 dikali 3, maka didapat jadinya berapa? 6 akar 2. Nah, kita dapat nilai X-nya 6 akar 2. Nah, sekarang kalau di sini X-nya adalah 6 akar 2, maka kita nyari nilai Y-nya. Nah, nilai Y ya. Karena Y-nya adalah sisi miring yang di depan siku-siku, maka Y sama dengan akar 6 akar 2 yang tadi kita dapat ya. Tinggal ditambah sama 6 kuadrat ya. Jadi sisi tegaknya masing-masing dikuadratin lalu dijumlah. Oke.
Nah, ini 6 sama 6 juga ya, maka bisa kita keluarkan dikali akar 2 sisanya, akar 2 kuadrat. Nah, ini kalau keluar berarti dibagi 6 jadinya 1 kuadrat. Nah, maka hasilnya berapa nih? 6 akar, nih kalau akar 2 dikuadratin 2 ditambah 1 berarti 3. Nah, didapat nih 6 akar 3 nih ya. Kita lihat apakah jawabannya benar untuk teman-teman. Nah, kalau udah benar bagus. Kalau belum, banyak-banyak latihan lagi. Nah, kita lanjut ke soal nomor yang kedua ya. Oke, friend, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Jadi, kamu kerjakan terlebih dahulu ya. Silakan di stop dulu. Oke, kalau sudah, langsung kakak bahas ya. Kita baca dulu nih, perhatikan gambar berikut ya di sini. Nah, diketahui panjang OC-nya adalah 24 di sini ya. AC-nya 25 dan BC-nya 51. Pertanyaannya, berapakah panjang dari A ke B nih ya? Panjang AB. Oke, sebelum kita nyari panjang AB, kita terlebih dahulu nyari panjang OA-nya. Oke. Nah, saya langsung aja. Berarti yang pertama kita nyari panjang OA dari segitiga OAC ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 24, ada sisi miringnya 25. Nah, 24 sama 25. Nah, nanti di sini ada sisi OA-nya. Nah, kalian masih ingat triple Pythagoras 24, 25. Nah, maka OA-nya berapa? Iya, betul. OA-nya adalah sama dengan 7. 7, 24, 25 ya. Nah, berarti bisa kita tulis nih OA-nya di sini 7. Lalu sekarang kita perhatikan segitiga OBC ya. OBC. Nah, di sini ada 24, ada 51. Nah, jadi yang kedua kita cari panjang O ke B terlebih dahulu. Oke? Nah, kita lihat ya, di sini ada 24, lalu ada OB, lalu ada 51. Nah, kita lihat nih 24 sama 51 ya. Nah, ini bisa kita bagi berapa nih teman-teman? Kalau kita bagi 3 ya. Nah, jadi kalau misalkan dari sini ke sini ini kita bagi 3. Nah, ini didapat 8. Lalu ini jadinya OB dibagi 3. Nah, ini jadinya berapa? Kalau kita bagi 3 jadinya adalah 17. Nah, teman-teman masih ingat triple Pythagoras kalau ada 8 sama 17. Maka yang di sini pasti berapa? 8, 15, 7, 17. Ya enggak? Nah, maka OB per 3-nya adalah 15 gitu kan ya. OB per 3 sama dengan 15. Nah, maka kita dapat nih panjang OB-nya sama dengan 3 dikali 15. Didapat 40, 45 nih teman-teman panjang OB-nya. Oke. Nah, jadi ini OB-nya kita dapat adalah 45 ya. Ini ke sini. Nah, oke. Sekarang yang ditanya adalah panjang A ke B. Nah, maka yang ketiga AB langsung aja ya. Panjang OB-nya tadi 45. Tinggal kita kurang sama panjang OA-nya yaitu tuh 7. Nah, nanti kita dapat nih teman-teman. Hasilnya adalah berapa? 38. Nah, ini jawabannya. Semoga benar ya. Oke, friend. Kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. Jadi, kalian coba dulu ya. Silakan di stop. Oke, kalau udah langsung kita cocokkan aja. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Dari pelabuhan A, kapal ikan melaju dengan kecepatan 30 km per jam ya ke pelabuhan B nih dengan waktu 2 jam ya. Nah, jadi dari A ke B nih kapal ikannya ya dengan waktunya 2 jam, kecepatan 30. Nah, berarti jaraknya langsung aja nih 30 dikali 2 ya jaraknya. Jadi jaraknya adalah 60 km nih yang di sini. Lalu
Sedangkan kapal kargo melaju dengan kecepatan 20 km per jam ke pelabuhan C nih dengan waktu 4 jam ya. Nah, maka jaraknya dari A ke C itu tinggal kita kali 20 kali 4 yaitu berapa? Ya, betul 80 kilometer. Nah, ini 80 kilometer. Nah, pertanyaannya jarak pelabuhan C ke pelabuhan D adalah berapa kilo nih? Perhatikan gambarnya. Maka yang ditanya ini nih dari C ke D ya. Oke, ini yang ditanya nih. Oke, teman-teman. Nah, untuk menjawab ini ya, kita cari terlebih dahulu panjang dari BC-nya nih, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama kita nyari BC ya. Nah, ini ada 60, ini 80. Jadi kalau kita lihat nih 60, 80, maka BC-nya berapa nih? Nah, ini bisa kita bagi berapa nih, teman-teman? Ya, kalau kita bagi 20 bisa ya. Maka kita dapat ini 3, ini 4, ini adalah BC per 20. Nah, kalau kita ingat ya, triple Pythagoras 3, 4 berarti di sini 5. Nah, berarti BC per 20 sama dengan 5. Nah, dari sini maka kita dapat BC-nya sama dengan 20 kali 5 yaitu 100 kilometer. Nah, ini ya kita dapat BC-nya adalah 100 kilometer. Oke, berarti kan BC dari sini ke mari ya. Nah, ini saya tulis ya. Di sini adalah 100 kilometer. Nah, sebelum kita cari panjang C ke D, kita cari terlebih dahulu apa namanya? Panjang dari AD-nya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ini ada siku-sikunya yang di A sama di D. Nah, maka untuk langkah kedua, nah kita cari apa namanya? Pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga ya untuk mencari panjang AD-nya. Nah, kita lihat nih siku-siku yang pertama, kita pakai yang ini deh ya. Nah, maka kan kalau luas segitiga kan setengah kali alasnya yaitu BC dikali tingginya adalah yang siku-siku yaitu AD. Nah, sama dengan setengah dikali siku-siku yang kedua ini nih teman-teman, yaitu alasnya adalah AB. Nah, tingginya adalah AC, yaitu kita tulis dulu deh AC. Oke, langsung ya kedua ruas kita kali 2 ini jadi habis. Nah, maka BC tadi kita dapat adalah 100 dikali AD yang kita cari. AB-nya adalah 60. Lalu AC-nya adalah 80. Nah, kalau kita bagi dengan 100 ya. Nah, ini coret 10-nya. Ini juga coret. Nah, maka sisanya panjang AD ya. Nah, sama dengan oke, ini panjang AD saya benerin dulu. Nah, panjang AD sama dengan 6 kali 8. Yaitu berapa? 48 kilometer. Nah, ini kita dapat AD-nya 48 kilometer. 48 ya. Nah, kilometer. Sekarang kita cari deh selanjutnya yaitu C ke D ya menggunakan segitiga siku-siku ADC nih teman-teman ya. Nah, maka untuk yang ketiga misalkan saya tulis di sini. Nah, langkah ketiga. Nah, kita lihat nih ini 80 adalah sisi miring ya. Sisi miring adalah yang paling panjang. Berarti nanti kita tulis ini 48 lalu CD lalu 80. Nah, ini kita bagi berapa nih teman-teman? Ya, kita bagi berapa nih? Kita bagi 8 ya. Oke, kalau langsung bagi 16 juga bisa deh ya. Kita langsung bagi 16 deh. Kita bagi 16 berarti jadinya adalah 3. Nah, ini adalah CD per 16. Lalu ini kalau dibagi 16 adalah 5. Nah, kelipatan 3, 4, 5 nih teman-teman. Berarti CD per 16-nya adalah 4 ya. CD per 16 sama dengan 4.
Nah, maka panjang CD yang kita cari 4 dikali 16. Nah, didapat 64 kilometer, teman-teman. Nah, itu jawabannya ya. Semoga jawabannya betul. Kalau belum, banyak-banyak latihan lagi, diingat-ingat lagi ya untuk Pitagoras ini. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.